Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu dan teman-teman semuanya. Jadi pada video ini kami di kelompok 3 akan melakukan percobaan mengenai magnet dan listrik. Sebelumnya saya terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Nadia Ulfadinda, lalu Atika Syafitri, Afifah Nadifa Ersya, dan yang terakhir Ahmad Fauzan. Jadi pada video ini kami melakukan beberapa percobaan, yaitu ada 4 percobaan. Yang pertama sifat-sifat magnet, yang kedua membuat magnet dengan cara menggosok, yang ketiga membuat magnet dengan cara induksi, dan yang terakhir yaitu listrik statis. Jadi berikut ini akan kami tayangkan video-video percobaan yang telah kami kerjakan. Sebelum melakukan percobaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini. Pada percobaan ini, kita membutuhkan 3 kelompok alat dan bahan. Yang pertama yaitu magnet. Karena saya tidak mempunyai magnet seperti magnet yang biasa digunakan dalam percobaan-percobaan di sekolah, oleh karena itu saya hanya menggunakan magnet yang ada di rumah saya saja. Saya menggunakan 2 macam magnet. Yang pertama yaitu magnet yang biasanya ada di speaker. Dan yang kedua, magnet yang biasanya digunakan pada nama tanda pengenal. Kelompok bahan yang kedua yang saya gunakan yaitu benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu benda-benda yang berbahan besi, kobalt, nikel, dan baja. Tapi saya tidak memiliki benda yang berbahan kobalt dan baja, oleh karena itu saya hanya menggunakan benda yang berbahan besi dan nikel. Benda yang berbahan besi pada percobaan saya adalah sendok, paku, dan jarum pentul. Sedangkan benda berbahan nikel adalah uang koin 1000. Lalu kelompok bahan yang ketiga adalah benda dan magnetik. Benda dan magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dan benda dan magnetik adalah benda yang tidak berbahan besi, baja, nikel, dan kobalt. Pada percobaan yang saya lakukan, saya menggunakan benda dan magnetik, yaitu yang pertama botol parfum yang berbahan kaca, yang kedua uang koin 500 yang berbahan aluminium, yang ketiga, tutup kotak plastik yang berbahan plastik. Yang keempat, kuas yang berbahan kayu dan juga plastik. Nah, itulah alat-alat dan bahan yang digunakan pada percobaan yang saya lakukan ini. Langkah yang pertama yang harus kita kerjakan adalah menyiapkan sepasang magnet. Sebenarnya, magnet ini memiliki 2 buah sumbu, yaitu sumbu utara dan sumbu selatan. Jika kita menggunakan magnet yang biasanya digunakan pada percobaan-percobaan di sekolah, itu akan lebih mudah untuk membedakan mana sumbu selatan dan mana sumbu utara. Tapi karena saya hanya menggunakan magnet yang ada di rumah saja, maka akan susah untuk membedakan mana yang sumbu utara dan mana yang sumbu selatan. Langkah yang kedua yang akan kita kerjakan adalah kita akan mendekatkan bagian yang sama atau sumbu yang sama dari masing-masing magnet tersebut. Jadi, pada magnet yang pertama, saya akan mendekatkan bagian yang ini, yang berwarna kuning ini, dan pada magnet yang kedua, saya juga akan mendekatkan bagian yang berwarna kuning ini juga. Nah, pada saat kedua magnet tersebut didekatkan, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh kedua magnet tersebut. Nah, sekarang saya akan mendekatkan kedua magnet ini. Bisa kita lihat pada saat magnet ini didekatkan, masing-masing magnet tersebut memberikan gaya tolak-menolak, sehingga magnet tersebut tidak mau didekatkan. Nah, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa jika magnet tersebut didekatkan pada sumbu yang sama antara magnet yang satu dengan magnet yang kedua, maka magnet tersebut akan memberikan gaya tolak-menolak atau magnet tersebut tidak mau menyatu. Nah, langkah percobaan yang ketiga adalah kita akan mendekatkan magnet yang pertama dengan magnet yang kedua pada bagian yang berbeda atau pada sumbu yang berbeda. Jadi pada magnet yang pertama kita akan mendekatkan bagian yang berbeda dengan magnet yang kedua. Pada magnet yang pertama saya akan mendekatkan bagian yang ini atau yang berwarna hitam ini
Sedangkan pada magnet yang kedua, saya akan mendekatkan bagian yang kuning ini. Lalu setelah didekatkan, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet tersebut jika kita mendekatkan sumbu yang berbeda atau bagian yang berbeda dari masing-masing magnet. Bisa kita lihat pada magnet ini, pada saat bagian yang berbeda didekatkan atau sumbu yang berbeda didekatkan, magnet tersebut saling tarik-menarik. Dan ini sangat sulit untuk dilepaskan. Magnet tersebut saling tarik-menarik seperti ini. Nah, jadi pada percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa jika magnet tersebut didekatkan pada sumbu yang berbeda atau bagian yang berbeda, magnet tersebut akan saling tarik-menarik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa magnet tersebut terbagi menjadi dua sumbu, yaitu sumbu utara dan sumbu selatan. Bisa kita lihat pada magnet ini juga terbagi menjadi dua sumbu, tapi kita tidak bisa membedakan yang mana yang sumbu utara dan mana yang sumbu selatan. Langkah percobaan yang keempat adalah kita harus menyiapkan satu buah magnet dan benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik yang telah saya siapkan pada percobaan ini adalah paku, uang koin 1000, jarum pentul, dan juga sendok. Nah, selanjutnya langkah percobaan kelima adalah kita akan mencoba mendekatkan magnet pada masing-masing benda tersebut. Lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet tersebut pada saat kita mendekatkannya dengan masing-masing benda-benda yang telah saya siapkan ini. Nah, sekarang saya akan mendekatkan magnet ini ke masing-masing benda magnetik tersebut, lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet ini ke masing-masing benda magnetik ini. Nah, yang pertama paku. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat magnet didekatkan ke paku tersebut tertarik ke arah magnet sehingga paku tersebut menempel ke magnet seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa paku tersebut tertarik ke magnet. Jadi magnet itu menarik paku. Nah, sekarang ke uang koin 1000. Nah, bisa kita lihat pada uang koin 1000, magnet tersebut juga menarik uang koin 1000 sehingga uang koin 1000 tersebut menempel ke magnet. Nah, sekarang kita lihat pada jarum pentul. Nah, bisa kita lihat pada jarum pentul, magnet tersebut juga menarik jarum pentul sehingga jarum pentul menempel ke magnet. Nah, sekarang kita lihat pada paku ulir. Nah, bisa kita lihat pada paku ulir, magnet tersebut juga menarik paku ulir tersebut sehingga paku ulir tersebut menempel ke magnet. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat pada sendok. Apakah sendok juga ikut tertarik ke magnet atau tidak? Nah, bisa kita lihat di sini sendok juga ikut tertarik ke magnet. Jadi bisa kita simpulkan bahwa benda-benda magnetik adalah terbukti adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Langkah percobaan selanjutnya adalah kita harus menyiapkan satu buah magnet dan benda-benda non-magnetik. Benda-benda non-magnetik yang saya gunakan pada percobaan ini adalah yang pertama, tutup kotak plastik, yang kedua, uang koin 500, yang ketiga, botol parfum, dan yang keempat, kuas. Nah, sekarang kita akan mencoba mendekatkan magnet ke masing-masing benda non-magnetik ini. Yang pertama adalah tutup kotak plastik. Nah, tutup kotak plastik ini berbahan plastik. Nah, kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh magnet ini pada saat magnet ini didekatkan ke benda-benda non-magnetik. Nah, bisa kita lihat di sini pada saat didekatkan bahkan ditempelkan seperti ini pun magnet ini tidak menarik plastik ini. Nah, sekarang kita coba lihat ke benda selanjutnya yaitu uang koin 500.
Nah, pada uang koin 500, magnet ini juga tidak menarik uang koin 500 ini. Nah, sekarang kita lihat pada botol parfum, yaitu yang berbahan kaca. Nah, bisa kita lihat di sini, magnet ini juga tidak menarik botol parfum ini. Nah, sekarang yang terakhir kita lihat pada kuas yang berbahan kayu dan plastik. Nah, bisa kita lihat pada kuas ini magnet juga tidak menarik kuas ini. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa benda non-magnetik terbukti adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kan kita telah menyiapkan satu buah tutup kotak plastik dan sepasang magnet. Nah, sekarang coba kita ulangi lagi percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya. Sekarang coba kita dekatkan magnet ini ke tutup kotak plastik ini. Tidak terjadi reaksi apa-apa kan? Nah, sekarang coba kita letakkan magnet yang pertama di sisi kanan kotak plastik dan magnet yang kedua di sisi kiri kotak plastik. Nah, bisa kita lihat di sini, magnet yang awalnya tidak menempel ke kotak plastik, sekarang menempel ke kotak plastik. Itu dikarenakan karena kita meletakkan magnet yang kedua di sisi kiri kotak plastik. Jadi, magnet tersebut saling tarik-menarik. Jadi, dari percobaan ini bisa kita simpulkan bahwa magnet tersebut dapat memiliki gaya tarik-menarik, dan gaya tarik-menarik tersebut dapat menembus suatu benda seperti ini. Jadi gaya tarik-menarik yang dihasilkan oleh magnet tersebut dapat menembus suatu benda, yaitu tutup kotak plastik ini. Percobaan yang selanjutnya adalah membuat magnet dengan cara menggosok. Alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini ada 3. Yang pertama yaitu magnet, yang kedua yaitu benda magnetik, yaitu paku dan jarum pentul. Langkah-langkah dalam percobaan ini, yang pertama kita akan mencoba menggosokkan magnet ke paku secara satu arah selama 30 detik sampai 1 menit. Setelah itu, kita pisahkan magnet dengan paku, lalu paku akan kita dekatkan ke jarum pentul. Lalu kita lihat reaksi apa yang diberikan oleh paku terhadap jarum pentul. Nah, sekarang saya akan mencoba menggosokkan magnet ke paku secara satu arah selama 30 detik sampai 1 menit. Bisa kita lihat pada saat paku kita dekatkan ke jarum pentul, terjadi gaya tarikan dari paku terhadap jarum pentul seperti ini. Jadi paku telah mendapatkan sifat magnetik dari magnet yang kita gosokkan tadi, sehingga paku bisa menarik benda-benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentul. Nah, itulah cara membuat magnet dengan cara menggosok. Percobaan selanjutnya yaitu mengenai cara membuat magnet dengan cara induksi. Jadi, alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini ada 3. Yang pertama yaitu magnet, yang kedua benda-benda magnetik. Benda-benda magnetik yang saya gunakan dalam percobaan ini ada 2. Yang pertama yaitu paku, dan yang kedua yaitu jarum pentul. Langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba mendekatkan magnet ini ke paku. Nah, setelah kita dekatkan magnet dan paku seperti ini, lalu ujung dari paku ini akan kita dekatkan ke jarum pentul seperti ini.
Nah, bisa kita lihat setelah paku kita dekatkan ke jarum pentol seperti ini, paku menarik jarum pentol sehingga jarum pentol menempel ke paku. Jadi bisa kita simpulkan bahwa paku ini telah mempunyai sifat-sifat magnetik sehingga dapat menarik benda-benda magnetik lainnya, yaitu jarum pentol. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara induksi. Percobaan selanjutnya adalah mengenai listrik statis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini hanya ada dua, yaitu potongan kertas dan satu penggaris plastik atau sisir plastik. Tapi saya menggunakan sisir plastik. Langkah percobaan yang akan kita lakukan pada percobaan ini adalah yang pertama, kita akan menggosokkan sisir plastik ke rambut yang kering secara satu arah. Setelah digosokkan, kita akan mendekatkan sisir plastik ini ke potongan-potongan kertas ini. Lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh sisir plastik ini terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, sekarang saya sudah menggosokkan sisir plastik ini ke rambut yang kering. Lalu sekarang saya akan mencoba mendekatkan sisir plastik ini ke potongan-potongan kertas ini. Lalu kita akan melihat apa reaksi yang diberikan oleh sisir plastik ini terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, bisa kita lihat pada saat sisir plastik didekatkan ke potongan-potongan kertas ini, terjadi gaya tarikan dari sisir plastik terhadap potongan-potongan kertas ini. Nah, itulah yang disebut dengan listrik statis. Sekian video percobaan dari kami mengenai magnet dan listrik. Sebelumnya, saya minta maaf jika terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun dalam percobaan yang telah kami lakukan. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.